tahun zaman Soekarno sampai zaman sekarang. Akhirnya mereka-mereka udah bisa naik haji. Tujuan mereka cuma satu doang, naik haji gitu bersama anggota keluarga, bersama istrinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Mas Bibi. Kali ini aku mau menyampaikan terlebih dahulu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng di YouTube kalian. Jadi supaya kalau aku mengupload video-video baru, nanti kalian dapat diberitahu langsung oleh notifikasi handphone kalian. Oke, hari ini aku mau ngebahas bagaimana tips 20 cara tips menabung. Jadi ada beberapa yang sudah aku catat di handphone aku. Jadi mungkin ini bisa bermanfaat untuk kalian supaya bisa menabung, supaya target-target yang kalian ingin capai itu terlaksana semuanya. Oke, yang pertama, buat target menabung kalian. Jadi aku sarankan kalian ambil pensil, kalian ambil kertas, kemudian tulis target menabung kalian itu tujuannya apa. Contoh, satu, mau beli rumah. Kemudian yang kedua, menabung supaya uangnya terkumpul sebanyak 50 juta. Yang ketiga, untuk naik haji. Yang keempat, bisa umroh bersama seluruh anggota keluarga. Itu dicatat secara detail. Itu sangat penting. Kalau perlu, kertas yang kalian tulis itu ditempelkan di dinding yang pernah kalian, yang sering kalian lihat atau di depan meja belajar kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga cara unik menabung, yaitu yang kedua ini adalah menabung 10.000. Memang sih ini sangat kecil, nominalnya juga 10.000 doang. Tapi kalau kita konsisten, ini tidak sembarangan akan menghasilkan uang yang begitu banyak, karena tidak semua orang bisa konsisten menabung 10.000, 20.000, 50, apalagi 50.000, 100.000. Biasanya ada yang bolong-bolong, hari ini menabung, besok tidak ada menabung begitu. Jadi mulai dari yang kecil-kecil dulu lah. Misalkan kalian kalau sebagai pelajar, di mana uangnya baru dapat dari orang tua, pemberian orang tua, ya udahlah, 25% yang dibeli oleh orang tua itu ditabung di rekening tabungan begitu. Yang ketiga, sisakan uang saku. Nah ini tipsnya bagi pelajar ya, yang ketiga ini ya, sisakan uang saku. Uang saku ini, contoh aku diberi uang 100.000 nih, atau 3 juta atau 2 juta dalam sebulan oleh orang tua. Nah kalau bisa itu sisakan uang saku kalian. Uang saku kalian misalkan terkumpul yang tidak dibelikan barang atau tidak dibelikan kebutuhan pokok kalian, itu sebanyak 250.000. Ya udah, taruh aja uangnya itu di rekening tabungan, dan jangan sampai rekening tabungan itu diutak-utik lagi, nanti habis nanti uangnya. Baik, itu sisakan uang saku yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan koin. Nah ini biasanya anak-anak kecil. Kalau kalian sudah dewasa, ya tingkatkan lagi lah untuk menabung uang kertas atau menabung logam mulia emas. Nah kalau mengumpulkan koin ini, orang-orang dulu sampai sekarang ada tuh, sampai sekarang juga masih ada melaksanakan hal tersebut. Bahkan ada yang bisa naik haji untuk mereka mengumpulkan koin dari tahun zaman Soekarno sampai zaman sekarang. Akhirnya mereka udah bisa naik haji. Tujuan mereka cuma satu doang, naik haji gitu bersama anggota keluarga, bersama istrinya begitu. Jadi mereka bisa melaksanakan target mereka tersebut. Dan yang keempat, menabung ala orang Korea. Ini aku bacakan ya. Cara menabung yang unik dan bikin semangat selanjutnya dengan cara ala Korea. Kamu bisa menggunakan tempat menabung khusus berupa kalender saku. Nah, jadi dibuatlah Excel gitu. Jadi kalian hari ini menabung 50.000, besoknya 40.000, besoknya 30.000, sampai tercapai target yang kalian inginkan menabung. Itu menabung ala orang Korea. Yang keenam, menabung dengan jumlah nominal sesuai tanggal. Misalkan hari ini tanggal 1, berarti menabungnya 10.000.
Kalau tanggal 2 nabungnya 20.000 berkali-kali lipat sampai seperti itu. Kalau tanggal 30 dilipatkan aja lagi jadi 300.000 begitu. Kemudian kalau yang 7, aktifkan fitur potong saldo di aplikasi internet banking. Nah kalau ini secara sistematis ya. Jadi kalau uang banking kita 1 bulan gajian misalkan, jadi otomatis kalau kita sudah akad sama bank itu bank akan otomatis mengangkat untuk dimasukkan ke rekening. Jadi tabungan kita itu tidak bisa diambil lagi. Jadi ini cara yang baru juga nih, aktifkan fitur potong saldo secara otomatis. Ini biasanya sama bank aja sih lebih enak gitu. Kemudian 8, menabung dalam toples transparan. Nah biasanya kalau kita menabung di toples transparan, kita merasa nyaman dan merasa termotivasi. Oh ini yang aku tabung sangat sedikit, besok aku harus tambah lagi. Biasanya toples bisa juga buat toples kaca gitu, botol-botol kaca itu bisa ditransparankan. Itu jelas transparan kan, jadi uang kita yang kita tabung itu sangat terlihat. Jadi kita termotivasi juga, kalau kurang tambah lagi. Itu juga menimbulkan efek konsistenan kita. Yang ke-9, berlomba untuk menabung. Nah ini biasanya kita sparring partner sama teman kita. Kita harus kerjasama dengan teman kita. Ayo kita menabung yuk. Siapa yang paling cepat banyak uang terkumpul, dialah pemenangnya. Mungkin bisa mentraktir, yang kalah bisa mentraktir, yang masih menang itu bisa seperti itu. Karena itu akan meningkatkan motivasi dan semangat. Kemudian 10, menabung sebagai hukuman. Misalkan kalian berazam kepada diri Anda sendiri, misalkan aku kalah main catur, aku harus menabung sekian banyak uang, sekitar 300.000. Nah itu bisa itu. Jadi kalian berazam sendiri lah, kalian bertekad kepada diri sendiri, berjanji kepada diri sendiri gitu. Kemudian 11, menabung dengan timbalan. Ini misalkan kalian mendapatkan upah atau bonus, kalian harus menabung sekian banyak, seberapa persen dari apa yang kalian dapatkan. Itu bisa cara menabung yang ke-11. Yang ke-12, menabung uang terkecil di dompet. Kalau ada uang kecil di dompet kalian, langsung tabung. Misalkan ada 100.000, 50.000, dan ada yang 5.000. 5.000 itu langsung kalian masukkan ke dalam tabungan atau ke rekening. Begitu caranya. Kemudian yang ke-13, taruh tabungan di lokasi yang tersembunyi. Nah ini bisa juga, cuma hati-hati kalau kalian lupa. Ini bahaya sekali kalau uangnya banyak dan kalian lupa naruh uang tersebut. Nah kalau yang keempat, arisan. Nah arisan ini biasanya dilakukan oleh istriku. Arisan ini bisa juga sebagai cara untuk menabung bagi kalian yang suka mengundi ya. Jadi sebulan kemudian kalian mungkin belum tentu dapat, bisa jadi 6 bulan kemudian atau giliran yang terakhir bisa juga. Jadi di metode arisan ini kalian harus wajib sabar. Yang ke-15 itu adalah cara menabung yang benar melalui investasi. Nah investasi itu banyak, ada yang saham, ada yang reksadana, ada yang obligasi, ada yang pasar uang. Nah itu bisa dipakai. Kemudian menabung deposito. Nah ini kalau uangnya banyak sekitar 10 juta, tidak mau diambil selama 10 tahun, itu bisa. Nah itu bisa jadi sebagai sarana kita menabung. Yang ke-16, menabung obligasi. Nah ini yang aku sebutkan tadi ya, reksadana itu juga. Nah kalau kalian terkenal dengan aplikasi Bibit, aku rekomendasikan bagi kalian yang pemula yang tidak tahu tentang saham, reksadana, itu kalian download aja di Play Store, di App Store, itu Bibit aplikasi Bibit. Nanti kalian kalau ada uang bisa transfer uang, lebih enak kalau di reksadana ya. Kemudian menabung emas. Nah ini aku sudah di awal, yaitu menabung emas. Harga emas dulu sampai sekarang itu sangat tinggi
terakhir, membeli tanah, rumah, dan kios. Nah ini kategorinya bagi yang sudah memiliki banyak uang. Kalian bisa menabung berupa properti, kalian bisa menabung bisa di kios. Nanti di kemudian hari kalau kalian punya uang, nanti kalau kalian perlu uang, properti tersebut bisa dijual dengan harga yang tentunya lebih menentukan daripada